Jadi gue baru aja dikirimin 2 buah barang yang cukup menarik dari Thermaltake. Dan untuk barang pertama itu adalah Thermaltake TH240 ARGB Cinch Snow Edition, yang ini merupakan all-in-one liquid cooling tapi dengan tema warnanya itu adalah full white. Dan untuk barang kedua itu adalah ini, Thermaltake Sleeve Cable Extension, yang di sini juga memiliki tema warna putih. Daripada gue bingung ya kan, dua barang ini mau gue apain, mending kita pakai aja untuk ngerakit PC dengan tema yang warnanya putih-putih, ya kan? Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel ngebahas teknologi secara kreatif. Dan di video kali ini, sebelum kita mulai untuk merakit PC dengan tema yang putih-putih kali ini, kita akan kenalan dulu dengan komponen-komponen apa aja yang akan kita gunakan nantinya. Selain Thermaltake Sleeve Cable Extension kali ini dan juga Thermaltake TH240 ARGB Snow Edition yang ada di depan gue kali ini. Dan PC yang akan kita rakit sekarang ini kedepannya akan gue gunakan sebagai, mungkin bisa jadi PC pribadi gue yang akan gue gunakan untuk sehari-hari. Dan juga kedepannya akan mungkin gue upgrade secara perlahan. Dan nanti juga akan gue buatin video upgrade-nya biar kalian sama-sama ngeliat apa aja sih yang akan gue upgrade dari PC ini ke depannya, biar seru ya kan. Nah kalau gitu kita akan langsung aja kenalan dengan komponen-komponen yang akan digunakan. Untuk komponen yang pertama kali ini kita akan mulai dari motherboardnya. Memang merakit PC dengan tema warna putih itu gampang-gampang susah, karena nggak semua komponen dari PC itu memiliki tema warna putih. Kita ambil aja dari contohnya produk Asus, yang itu kebanyakan dia memiliki lini produk dengan tema warna yang hitam. Hanya ada beberapa produk seperti Asus ROG Strix A dan juga Asus ROG seri Glacial yang memiliki tema warna yang putih. Dan karena mereka semua itu merupakan lini dari Asus ROG, yang itu berarti mereka adalah line up yang cukup high end di kelasnya. Yang itu berarti untuk komponen-komponen PC dengan warna putih ini eksklusif hanya ada pada produk-produk di kelas menengah ke atasnya. Nggak ada warna putih pada produk-produk kelas mainstream atau kelas budgetnya. Dan kalau kita lihat dari produknya Gigabyte juga, itu dia hanya memiliki motherboard yang berwarna putih pada lini produk Vision-nya. Oleh karena itu, berarti pemilihan komponen motherboard kita kali ini sangat terbatas, hanya ada pada lini produk tertentu aja. Nah, tadinya gue tertarik banget dengan sebuah motherboard dari Asus yang pakai platform Intel, yaitu Asus ROG Strix Z590A Gaming Wi-Fi. Sebuah motherboard putih yang cakep menggunakan chipset Z590 yang udah paling high-end lah untuk Intel. Slot ekspansinya segudang, udah include Wi-Fi 6 pula. Wah, pastinya mantep banget kan untuk build kali ini. Tapi setelah gue lihat harganya, ada di angka 5,7 juta rupiah. Cukup mahal ya bun. Jadi dompet gue nggak approve untuk membeli motherboard dengan budget segitu. Jadi mau nggak mau kita harus mencari motherboard putih lainnya yang lebih terjangkau. Walaupun memang motherboard yang sebelumnya itu memiliki spesifikasi yang cukup lengkap. Dan setelah berjam-jam gua ngubek-ngubek Tokopedia, webnya Asus, webnya Gigabyte, bengong, makan nasi padang, minum susu. Dan akhirnya gue menemukan sebuah motherboard yang nggak kalah menarik dari motherboard sebelumnya. Sama-sama dari Asus juga, tapi kali ini menggunakan platform AMD, yaitu Asus ROG Strix B550A Gaming. Sama-sama ROG Strix seperti motherboard sebelumnya, tapi kali ini dengan chipset yang lebih terjangkau, yaitu AMD B550. Tapi menurut gue juga motherboard ini cukup menarik ya, karena yang utama memiliki tema warna putih seperti yang kita cari, udah mendukung PCIe generasi keempat juga. Dan kemudian walaupun ini hanya dengan chipset B550 bukan X570, tapi motherboard ini udah menggunakan konfigurasi 12+2 power pass di motherboard kali ini. Yang itu menurut gue sebuah fitur yang cukup high end, yang tentunya membuat motherboard ini dengan mudah bisa kita pasangin dengan prosesor AMD Ryzen dengan TDP yang tinggi seperti contohnya AMD Ryzen 9 5950X. Tapi gue sendiri juga nggak heran sih kenapa motherboard dengan chipset middle seperti AMD B550 kali ini dipasangin dengan power pass 12+2 yang menurut gue cukup high end kali ini.
Ya karena ini merupakan motherboard Asus ROG Republic of Gamer yang itu udah merupakan line up yang cukup tinggi. Masa nggak dikasih dengan spesifikasi yang cukup tinggi juga. Dan untuk motherboard ini juga menurut gua harganya itu cukup terjangkau ya. Hanya sekitar 3,4 juta rupiah aja. Cukup jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan motherboard yang sebelumnya yaitu Asus ROG Strix Z590A Gaming Wi-Fi. Dan untuk komponen berikutnya di sini adalah pemilihan prosesornya. Dan untuk PC kali ini, gue masih belum mau menggunakan prosesor yang cukup high end lah ya. Jadi di sini gue mau menggunakan prosesor yang middle aja dulu ya. Yaitu adalah prosesor AMD Ryzen 5 3600. Prosesor budget dengan harga yang ditawarkan itu cukup murah dan performanya itu juga cukup lumayan lah ya. Bisa dibilang ini merupakan sebuah prosesor sejuta umat karena harga yang ditawarkan itu cukup terjangkau. Tapi sayangnya setelah gue keliling-keliling nyari prosesor ini di tempat gue yaitu di Bandar Lampung, itu stoknya kosong semua ya. Mungkin karena laris banget ya, karena harganya murah, terus juga spesifikasinya itu cukup lumayan. Yang ada itu malah prosesor AMD Ryzen 5 3400G dan juga Ryzen 3 3200G. Tapi gue nggak mau ya, karena itu merupakan prosesor EPU, jadi di dalamnya itu ada VGA-nya sendiri. Yang menurut gue kalau kita beli juga ngapain gitu, mubazir. Lagian itu juga cuma memiliki 4 core aja. Berbeda dengan Ryzen 5 3600 yang kita cari itu yang memiliki 6 core dan juga 12 thread. Dan pada akhirnya gue menemukan salah satu toko yang dia itu memiliki stoknya. Tapi di sini bukan Ryzen 5 3600, melainkan Ryzen 5 3500X. Sama-sama 6 core, sama-sama memiliki jumlah cache sekitar 32 MB, tapi dia nggak memiliki SMT atau simultaneous multithreading, alias threadnya itu cuma 6, nggak 12 seperti Ryzen 5 3600. Dan di sini juga prosesornya itu yang mereka jual itu adalah prosesor tray, yang itu artinya dia itu nggak dapat kotak seperti prosesor yang kita beli pada umumnya ya. Tapi bukan berarti prosesor yang kita beli kali ini tuh merupakan prosesor second atau mungkin prosesor apa ya, yang nggak resmi gitu ya. Ini prosesornya 100% baru dan juga memiliki garansi resmi dari AMD ya, alias distributor resminya prosesor AMD yang ada di Indonesia. Jadi nggak usah khawatir. Dan di sini menurut gua memiliki Ryzen 5 3500X dibandingkan dengan Ryzen 5 3600 itu juga nggak masalah ya, karena performanya juga nggak terlalu selisih jauh ya, nggak seperti Ryzen 5 3400G yang itu cuma memiliki 4 core. Dan di sini juga kita nggak dapetin fan bawaan karena kita memiliki prosesornya itu tray, dan itu menurut gua nggak masalah ya, karena nanti juga di sini kita akan menggunakan all-in-one liquid cooling dari Thermaltake TH240 Snow Edition yang tadi di awal itu gua tunjukin. Jadi menurut gua itu nggak masalah ya, walaupun di sini kita nggak dapetin fan, nggak dapetin kotak, tapi cuma dapetin prosesornya aja. Dan untuk prosesor kali ini juga gua dapetin dengan harga yang cukup murah, cuma sekitar 2,2 juta rupiah aja. Dan selanjutnya untuk pemilihan memorinya, di sini gue nggak perlu bingung lagi ya untuk memilih memori, karena gue udah dikirimin memori dari Zadak Spark RGB DDR4 2x8 GB 3200 MHz, yang di sini merupakan sebuah memori yang cukup bagus, walaupun dia di sini memiliki heat spreader yang warnanya itu hitam. Tapi di bagian atas memori ini dia memiliki sebuah metal yang di situ warnanya itu memiliki warna silver dan dilengkapi dengan lampu RGB. Jadi menurut gue nanti kalau memori ini udah dihidupin, warnanya akan bisa menyamar dengan warna putih yang ada pada motherboard Asus ROG Strix B550A Gaming kali ini. Jadi menurut gue memori ini masih masuk lah ya ke dalam build kita kali ini. Dan kemudian bagian yang menarik dari build PC kita kali ini adalah di bagian storage-nya. Kenapa? Karena di bagian storage-nya di sini kita akan menggunakan SSD M.2 NVMe dari Samsung 970 Evo Plus dengan kapasitas 500 GB. Terus apa menariknya? Ini kan cuma SSD biasa, PCIe Gen 3. Nah, yang menarik itu adalah kita akan menggunakan dua buah SSD Samsung yang sama, yaitu sama-sama 970 Evo Plus 500 GB dengan konfigurasi RAID 0, yang itu nantinya akan mengkombinasikan dua kecepatan dari SSD ini menjadi satu drive yang dengan total kapasitasnya itu adalah 1
TB. Dan nanti kita akan coba bandingkan dengan kecepatan dari Samsung 980 Pro yang di situ udah menggunakan koneksi PCIe generasi keempat yang kecepatannya itu bisa mencapai 7 GB per second. Tapi kalau gue hitung-hitung 2 buah SSD 970 Evo Plus ini dengan total kapasitas 1 TB ya 500 GB tambah 500 GB itu masih lebih murah dibandingkan dengan Samsung 980 Pro 1 TB. Jadi nanti kita akan coba bandingin kecepatannya gimana dengan konfigurasi RAID 0. Dan untuk penyimpanan lainnya di sini juga gue akan menggunakan hard disk ya untuk rakitan PC kali ini. Dan untuk hard disk yang akan gue gunakan itu adalah hard disk dari Seagate dengan tipe Seagate Seahawk AI dengan kapasitas 8 TB. Gede banget nggak tuh 8 TB? Emangnya buat apa sih kapasitas hard disk sampai 8 TB kali ini? Ya buat nyimpen video dan footage lah, buat apa lagi? Karena video yang gue tag menggunakan kamera ini tuh resolusinya itu adalah 4K. Jadi tentunya memakan lebih banyak ruang. Dan video YouTube yang kalian tonton sekarang ini juga bisa sampai 4K loh. Jadi menurut gue memiliki hard disk dengan kapasitas 8 TB ini asik juga. Dan kenapa di sini gue memilih hard disknya itu adalah Seagate Skyhawk AI yang itu lebih dikenal sebagai hard disk CCTV kan, bukan hard disk untuk PC pada umumnya. Kenapa di sini gue nggak memilih Seagate Barracuda atau mungkin Seagate Iron Wolf untuk PC gue? Karena untuk Seagate Skyhawk AI ini memiliki banyak banget kelebihan seperti contohnya kecepatan transfernya yang bisa mencapai 250 MB per second dibandingkan dengan Barracuda yang hanya 190 MB per second. Dan untuk Seagate Skyhawk AI ini juga memiliki metode perekaman CMR yang memiliki performa write yang lebih tinggi dibandingkan dengan hard disk yang masih menggunakan metode perekaman SMR seperti Seagate Barracuda. Dan selain itu yang paling gue suka dari Seagate Skyhawk AI ini adalah garansinya yang mencapai 5 tahun. Sementara untuk Seagate Barracuda hanya 2 tahun aja. Dan kalau kita lihat dari rating beban kerja per tahunnya juga, untuk Seagate Barracuda ini hanya memiliki rating di 55 TB per tahun. Sementara untuk Seagate Skyhawk AI ini ratingnya mencapai 550 TB per tahun. Bisa dibilang lebih tangguh sampai 10 kali lipat dari Seagate Barracuda. Dan selisihnya juga untuk harganya itu nggak terlalu jauh untuk spesifikasi yang ditawarkan. Dan selanjutnya di sini adalah pemilihan power supply-nya. Dan karena di sini kita udah dapetin Thermaltake sleeve cable extension yang warnanya putih ini, jadi menurut gue memilih power supply yang warnanya putih itu menjadi sedikit kurang penting ya. Dan juga ditambah lagi nantinya kita akan menggunakan casing yang memiliki PSU shroud. Jadi di sini untuk PSU berwarna putih itu mungkin bisa jadi nggak kelihatan. Terus PSU yang warnanya putih itu juga menurut gue agak jarang ya. Hanya ada beberapa dari Cooler Master, Corsair, dan juga Asus. Dan dari Corsair juga hanya ada di lini CXF mereka yang baru ya. Yang itu hanya memiliki sertifikasi 80 plus bronze aja. Jadi menurut gue di sini agak kurang. Dan kemudian yang dari Asus juga sebenarnya ada Asus ROG Strix 850 watt White Edition yang di sini udah 80 plus gold. Tapi sekali lagi di sini menurut gua harganya itu nggak wajar untuk sebuah PSU dengan spesifikasi yang ditawarkan karena harganya di sini menurut gua sedikit overpriced. Dan jadi pilihan kita hanya ada di Cooler Master aja. Tapi setelah gua tanya ke beberapa toko online yang cukup terkenal, itu stoknya yang putih itu lagi kosong ya. Walaupun sebenarnya Thermaltake juga barusan aja ngerilis PSU putih mereka yang cukup high end ya. Tapi sayangnya itu belum masuk ke Indonesia. Jadi gua menyerah untuk hal PSU kali ini. Dan memutuskan untuk menggunakan PSU yang sebelumnya kita dapetin dari Corsair juga, yaitu Corsair RM750 dengan sertifikasi 80 plus gold dan juga desain yang full modular. Walaupun memang PSU ini nggak berwarna putih ya, tapi nggak apa-apa lah karena di sini kita punya cable sleeve extension dari Thermaltake ini. Tapi parahnya di saat gue tag video ini dan kemudian gue ngeliat Instagramnya DTG, mereka itu baru aja ngumumin kalau PSU Corsair RM series seperti yang gue gunakan kali ini baru aja rilis varian yang warna putihnya. Lo telat. Oke, dan untuk ke komponen selanjutnya di sini adalah pemilihan casingnya. Dan di sini gue pengen punya sebuah casing yang memiliki material yang cukup tebel, dalamnya itu cukup luas, kabel manajemennya oke, dan yang paling penting itu adalah warnanya putih.
Dan gue langsung aja keinget dengan sebuah casing yang sebelumnya pernah gue gunakan juga di rakitan PC awal tahun ini yang pakai RTX 3080 dan juga Ryzen 9, yaitu casing dari Corsair 4000D Airflow White Edition. Yang memang gue memilih casing ini karena berdasarkan pengalaman gue merakit menggunakan case ini sebelum-sebelumnya itu memang casing ini memiliki semua aspek yang gue inginkan. Mulai dari materialnya yang cukup tebal, dalamnya cukup luas dan tertata rapih, mendukung GPU vertikal, kabel manajemen di belakangnya cukup luas juga. Dan untuk masalah airflow-nya nggak perlu ditanya ya, karena dari penamaannya aja udah Corsair 4000D Airflow White Edition. Yang ini merupakan casing yang dioptimalkan untuk airflow-nya. Dan kalau kita lihat di depannya ini dia hanya menggunakan semacam penutup berlubang yang kayak gini ya. Dan juga dust filter agar airflow-nya menjadi sangat-sangat optimal. Dan yang gue suka dari casing ini adalah sangat friendly kalau kita build PC menggunakan casing ini karena semua bagiannya itu mudah banget untuk dibuka-buka seperti contohnya di bagian depannya. Dan kemudian untuk bagian GPU-nya, di sini gue nggak menggunakan GPU atau VGA yang warnanya itu putih-putih ya, karena mengingat harga GPU dan VGA sekarang ini masih nggak ngotak ya, masih mahal banget. Walaupun kita memiliki banyak banget pilihan VGA atau GPU yang warnanya putih, mulai dari Asus, Gigabyte, Zotac, Palit, Colorful, Galax juga ada. Jadi di sini gue hanya menggunakan GPU dari Gigabyte yaitu RTX 3060, dan kalau kita tahu ya GPU dari Gigabyte khususnya RTX 3060 Gaming OC kali ini dia itu memiliki tema warna yang silver ya, jadi nggak full black tapi masih menurut gue masih masuk ke arah PC yang build-nya itu tema warna putih. Dan yang gak ketinggalan dari build PC kita kali ini adalah untuk cooling CPU-nya. Dan di sini kita akan menggunakan Thermaltake TH240 RGB Snow Edition. Yang ini adalah merupakan sebuah all-in-one liquid cooling dari Thermaltake dengan radiator berukuran 240 mm dengan tema warna yang full white. Mulai dari radiator, tubing, pump, fan, dan kabel-kabelnya semuanya berwarna putih. Jadi ini benar-benar cakep banget. Yang pastinya nggak perlu diraguin lagi lah ya kalau performa pendinginan dari all-in-one liquid cooling dari Thermaltake itu pendinginannya gimana, yang pasti juara lah. Dan juga untuk kabel sleeve extensionnya ini juga yang kita dapetin ini gua rasa sangat berkualitas ya. Dari build quality-nya di sini kabelnya cukup tebal ditambah dengan braided putih di sini yang membuat kabelnya jadi nambah cakep. Dan di sini kabelnya yang digunakan ini adalah kabel dengan ketebalan 16 AWG yang mampu menyalurkan listrik dengan beban yang lebih tinggi ya, atau ampere yang lebih tinggi dari kabel yang menggunakan ketebalan dengan spesifikasi 18 AWG. Dan kalau gitu semua komponen untuk merakit PC White Edition kita kali ini udah kekumpul semua. Walaupun ada beberapa komponen yang warnanya itu nggak full white, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi yuk langsung aja kita mulai merakit PC kita kali ini. Try to run for out of sight, but I can find nowhere to hide. Go wake up, losing hope, hold on so tight. Now I'm fighting to survive, but I'm falling, can't stop falling deeper. Where are the warning signs? I can't take it, I need you here tonight. Before I fall into the end, I try to run for out of sight, but I can find nowhere to hide. Go wake up, losing hope, hold on so tight. Now I'm fighting to survive, but I'm falling, can't stop falling deep.
Ya akhirnya kita udah kelar juga ngerakit PC dengan tema White Edition kali ini. Overall untuk ngerakit PC menggunakan casing dari Corsair 4000D Airflow White Edition ini menurut gua cukup friendly ya, karena di dalamnya itu dia memiliki space yang luas, jadi itu memudahkan kita dalam memasang kabel dan juga memasukkan komponen-komponen ke dalam casing kali ini. Dan kalau kita lihat dari secara keseluruhan, PC dengan tema White Edition kali ini memang cukup terlihat clean ya. Terbantu dengan all-in-one liquid cooling dari Thermaltake TH240 Snow Edition-nya dan juga cable sleeve extension-nya ini, jadi buat PC ini semakin kelihatan cakep. Dan untuk masalah suhunya di sini bener-bener masih adem banget ya, walaupun di sini kita udah melakukan overclock pada prosesornya sampai di sini dia menggunakan voltase di angka 1,375 volt karena di sini kita menggunakan all-in-one dari Thermaltake yang udah nggak diragukan lagi performanya. Dan kemudian kalau kita lihat benchmark dari SSD Samsung 970 EVO Plus yang kita jalanin dengan konfigurasi RAID 0 ini, di sini dia cukup bisa menyaingi kecepatan dari Samsung SSD 980 Pro, walaupun di sini kita masih menggunakan SSD dengan kecepatan PCIe Gen 3. Dan menurut gue kelebihan dari menggunakan konfigurasi dua buah SSD yang dijalankan dalam keadaan RAID 0 di sini, dia selain terlihat lebih keren, kalau gue hitung-hitung juga membeli dua buah SSD Samsung 970 EVO Plus 500GB dengan total 1TB itu lebih murah dibandingkan dengan satu buah SSD dari Samsung 980 Pro dengan kapasitas yang sama. Tapi tentunya menjalankan SSD dua buah dengan konfigurasi RAID 0 ini juga memiliki kekurangan. Seperti contohnya kita nggak bisa upgrade NVMe SSD lagi karena slot SSD di motherboard kali ini hanya ada dua buah. Dan kekurangan lainnya adalah apabila salah satu SSD yang kita gunakan ini rusak, maka seluruh data pada konfigurasi RAID 0 ini akan hilang walaupun SSD lainnya itu masih baik-baik aja. Dan kedepannya PC kali ini akan gue gunakan ya sebagai PC pribadi gue yang nantinya mungkin kedepannya juga kalian akan sering lihat PC kali ini di video-video selanjutnya. Dan juga mungkin akan gue buatin video lagi setelah kita melakukan upgrade terhadap PC yang cukup cakep kali ini. Dan ya segitu aja video rakit PC kita dengan tema White Edition kali ini ya, karena kita udah dikirimin dari Thermaltake all-in-one liquid cooling yang warnanya putih, terus juga cable sleeve extension yang warnanya putih ya, jadinya kita merakit PC dengan tema putih-putih kali ini ya. Dan gimana menurut kalian tentang PC ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga terima kasih untuk Thermaltake Indonesia yang udah ngirimin kita komponen-komponen yang warnanya putih yang memicu gua untuk merakit PC yang warnanya putih-putih kayak gini ya kan. Jadi sekian aja video dari gua kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.